Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali وعلى آله وأصحابه الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Pembahasan kita masih pada surah Yasin. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas pada ayat 68 di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang mengembalikan usia manusia dari lemah menuju ke lemah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Kita sudah jelaskan makna tankis, yaitu mengubah sesuatu dari awal. Pernah kita jelaskan bahwa proses kehidupan manusia itu seperti halnya orang yang mendaki gunung, yaitu dari lemah, dari janin, kemudian dilahirkan, mencoba merangkak, melangkah, sampai kemudian dia dewasa, remaja dan dewasa. Kemudian ketika dia sudah dewasa, dia mengurung kembali menurun ke bawah, menjadi tidak tahu. Persis seperti seorang pendaki gunung. Ketika seseorang itu mendaki gunung dari bawah, maka dia tidak melihat apapun kecuali yang dia saksikan sepanjang kemampuan mata memandang. Kemudian dengan perlahan dia naik, pandangan dia sudah mulai lebih jauh. Kemudian naik lagi, pandangannya menjadi lebih jauh lagi, lebih luas lagi, sampai pada puncak gunung itu, maka dia bisa memandang semua arah. Dengan sepanjang mata mampu memandangnya. Dia punya cakrawala di mana dia sudah mampu melihat seluruhnya. Itulah puncak kedewasaan manusia yang disebut dengan dalam istilah bahasa al-hadis, yaitu disebut dengan asyabab. Karena dari syabab, karena tefel, kemudian syabab, kemudian syekhuha. Nah, ketika dia sudah mencapai pada puncak gunung, itulah puncak kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Dari sisi fisik, kemampuan fisiknya, kemampuan akalnya, kecerdasannya, maka dia ada usia-usia 40 tahun. Sebagian orang menyebutnya 40 tahun. Dan kenapa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi pada usia 40 tahun. Dari 40 tahun itu kemudian menurun kembali, menurun, sampai kemudian dia menjadi tidak tahu apapun sama sekali, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, minkum man yuraddu ila ardhil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Kami kembalikan kembali orang itu menjadi usia yang tua, yang sampai kemudian dia tidak tahu apapun. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya dia tidak tahu apapun sama sekali. Bahkan istrinya pun tidak kenal, anaknya juga tidak kenal. Itulah dari manusia diciptakan dari lemah menjadi kelemahan, maksud saya khuliqal insanu dha'ifa, kemudian diangkat sampai tertinggi, kemudian diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak tahu apapun. Saat itu bahkan ketika usia tua itu sudah tidak mengerti apapun. Usianya tidak kenal, anaknya tidak kenal, keluarganya tidak kenal, semuanya hilang. Bahkan pengetahuan yang dulu kadang-kadang
mereka memiliki juga menjadi hilang. Orang Jawa bilang apa itu? Pikun ya. Nah, dalam ayat berikutnya yaitu ayat 69 dan 70 surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Ayat ini kalau kita masih ingat pada pelajaran surah Yasin dari awal. Jadi surat Yasin itu membaca banyak kajian pembahasan yang dibahas di dalam ayat surat Yasin itu. Dan mencakup semuanya. Salah satu di antaranya pembahasan surah Yasin dari awal itu adalah mencakup bicara tentang keyakinan terkait dengan keyakinan seperti tauhid, hari kebangkitan, dan kenabian. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala bagaimana bisa merubah manusia, launa sya'la masahnahum dan seterusnya, atau masnahum, kemudian masahnahum, dibutakan, kemudian dimasah, kemudian dijadikan lebih tidak tahu lagi wa man nu'ammirun nakisu dan seterusnya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menjawab tentang tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini berbicara yaitu menjawab tentang tuduhan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang penyair. Dia adalah seorang penyair. Makanya kemudian Allah dengan tegas mengatakan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak mengajari Muhammad Rasulullah seorang utusan Nabi itu asy-syair. Wa ma yanbaghi lah, dan dia juga tidak membutuhkan syair itu untuk apa? In huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Apa yang disampaikan itu adalah mengingatkan, yaitu memberikan penjelasan, dan Quran memberikan penjelasan yang sangat yang sangat jelas. Dzikrun artinya adalah memberikan pengingatan, mengingatkan dan sekaligus memberikan penjelasan yang sangat jelas. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjawab tuduhan-tuduhan orang kafir Quraisy yang menganggap bahwa Rasulullah itu adalah seorang penyair, dan ini berarti ayat ini juga berbicara kaitannya tentang masalah kenabian. Ya, kenabian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang diutus oleh Allah dengan membawa Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim itu memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Kenapa Rasulullah kemudian dituduh sebagai seorang penyair? Pertama, karena Al-Quranul Karim itu memiliki daya tarik tersendiri. Punya daya tarik. Orang itu kalau mendengar lagu misalnya, atau mendengarkan syair seseorang, atau mendengarkan ceramah seseorang, pasti ada bosannya. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, tidak pernah ada bosannya sama sekali. Kalamun la yumallu sama'uhu. Seringkali kita dengarkan itu kan, sebuah ucapan firman Allah yang tidak akan pernah ada orang yang merasa jenuh untuk mendengarkannya. Ini daya tarik Al-Quran. Memiliki daya tarik tersendiri, semua orang yang mendengarkannya tidak pernah bosan. Orang misalnya mendengar orang yang qari dengan suara yang indah, meskipun diulang-ulang, tetap itu memiliki daya tarik tersendiri. Abdul Basit yang dulu dikenal sebagai seorang qari Mesir, itu dengan suaranya yang luar biasa, dengan gayanya yang luar biasa, menurut saya sampai sekarang, menurut saya, penilaian saya, belum ada orang yang menandingi kehebatan yang dimiliki oleh Abdul Basit, seorang qari. Itu ketika kau dengarkan mulai dulu sampai sekarang, tidak pernah ada bosan. Itulah Al-Quranul Karim. Ada jazibiyah, ada daya tarik tersendiri.
Yang kedua, Al-Quran itu punya pengaruh pada hati. Orang yang mendengarkan Al-Quranul Karim hatinya jadi lembut. Orang yang mendengarkan Al-Quranul Karim, dia jiwanya tertarik menjadi lembut, menangis kadang-kadang. Makanya kita ketika mendengar Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Kalau dibacakan Al-Quran, maka dengarkan orang baca Al-Quran. Jadi kalau ada majelis taklim atau pengajian itu ada orang baca Quran, kita tidak dibolehkan berbicara, dengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah Al-Qur'an itu. Karena Al-Qur'an itu memiliki kemampuan nufud, pengaruh di dalam hati, menembus hati seseorang. Berapa banyak orang yang tadinya tidak mengenal Islam, tetapi kemudian mendengarkan, tidak paham Al-Qur'an mereka, tetapi dia mendengarkan suara yang membaca Al-Quran itu indah, tiba-tiba hatinya tergugah dan kemudian dia punya keyakinan, aku yakin bahwa apa yang dibaca ini adalah bukan kalimat-kalimat dari seseorang, bukan buatan manusia, meskipun aku tidak memahaminya. Dan kemudian dia menjadi Muslim. Jadi Al-Quran punya pengaruh di dalam hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, di samping dia punya daya tarik, kemudian mempengaruhi hati, juga tidak ada satupun orang yang mengingkari akan keindahan lafal-lafal yang digunakan di dalam Al-Quranul Karim. Lafaz yang digunakan Al-Quranul Karim adalah lafaz yang sangat luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tantangan terhadap kaum Quraisy. Kalau memang kalian bisa membuat satu surat, maka buatlah satu surat saja. Kalimat yang digunakan adalah bahasa Arab, tetapi kemudian keindahan lafal yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menaruh lafal-lafalnya pada posisi tertentu. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalimat fasda bima tu'mar. Fasda bima tu'mar. Kalimat soda'a itu sebenarnya gunung yang meletus, itu namanya soda'a. Wush. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat fasda bima tu'mar terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Dan keluarkan semua yang aku sampaikan kepadamu Muhammad, yang aku perintahkan kepadamu, keluarkan semua. Ibaratnya sesuatu yang terpendam di dalam gunung, saat itu ketika diperintahkan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad suruh mengeluarkan semuanya, fasda' bima tu'mar. Ya, Allah tidak menggunakan kalimat lain. Ini namanya keindahan lafal yang dipakai oleh Al-Quranul Karim. Dia mampu. Al-Quran itu menggunakan lafal-lafal apa? Kalau mungkin lafal ini untuk tepatnya ini tepatnya ini. Itu dalam Al-Quranul Karim digunakan semacam itu. Fasda' bima tu'mar. Nah, Allah Ta'ala tidak menggunakan kalimat lain, tetapi kalimat soda'a yasda'u. Fasda' bima tu'mar. Jadi keindahan lafal. Kemudian makna. Dan kefasihan serta balaghahnya itu juga luar biasa. Makna yang digunakan itu juga luar biasa. Dalam bahasa Indonesia itu kelemahan. Salah satu kelemahan bahasa Indonesia adalah tidak mampu menerjemahkan bahasa Arab sesuai apa yang ada dalam bahasa Arab itu sendiri. Pasti terbatas. Memerintahkan kalimat-kalimat yang digunakan dalam Al-Quran itu tetap sama. Misalnya, tetapi yang semestinya kalau dirinci memiliki makna yang berbeda. Bahasa Indonesia tidak mampu. Malah lebih banyak bahasa Jawa itu malah yang mampu mewakili kadang-kadang makna lafaz daripada Al-Quranul Karim. Artinya lafal-lafal dalam Al-Quran itu bisa dimaknai dengan bahasa Jawa daripada dimaknai dengan bahasa Indonesia.
Makanya bahasa Indonesia kan terus berkembang menggunakan istilah asing sampai ini dan lain sebagainya. Ada perkembangan. Bahasa Jawa enggak, aslinya itu memang sudah bahasa Jawa itu nampaknya sudah sempurna, makanya punya peradaban lebih tinggi bahasa Jawa di antaranya. Nah, itu bahasa Jawa ya dalam makna-makna daripada Al-Qur'anul Karim. Kemudian kefasihannya dan lain sebagainya. Jelas itu kelebihan daripada Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, kemudian Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai seorang penyair. Apa ada kesamaan dengan seorang penyair? Penyair itu ada dalam bahasa Arab itu ada dua, ada makna asy-syair dan an-nasr. Syair itu adalah bahasa Indonesianya apa? Puisi ya. Puisi, sastra kan bahasanya. Syair itu puisi. Nasr itu dalam bahasa Arabnya, bahasa Indonesia prosa. Ada perbedaan antara puisi dan prosa. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW itu dituduh sebagai seorang penyair? Karena seorang penyair puisi itu dia akan menggunakan salah satu di antaranya adalah dia akan menggunakan bahasa-bahasa di mana bahasa itu bentuknya adalah khayali. Dia menggunakan syair itu menggunakan bentuk hal-hal yang sifatnya khayalan dan angan-angan, tidak nyata. Maka kalimat-kalimat yang sering dipakai adalah kalimat-kalimat yang bersifat majaz. Kalimat-kalimat yang bersifat majaz. Dia ingin mengungkapkan perasaan isi hatinya, tetapi bahasa-bahasa itu yang digunakan adalah sesuatu kadang-kadang yang tidak realistis dan tidak masuk akal dan bahkan tidak ada kenyataannya. Itulah syair. Itu syair diantaranya, atau yang kita sebut dengan puisi. Jadi puisi itu lebih bersifat khayali daripada realistis. Sementara Al-Qur'anul Karim, wahyu itu adalah bersandarkan pada sebuah kenyataan dan hakikat. Jadi ketika Allah Ta'ala berbicara dengan bahasa yang indah, itu memang hakikat itu yang disampaikannya. Tetapi seorang puisi, yang bahasa puisi yang digunakan adalah syair atau syair yang digunakan, itu antara makna dan hakikatnya tidak nyata, tidak realistis, tidak nyambung. Tidak nyambung. Kenapa? Karena puisi lebih cenderung melihat dari sisi keindahan bahasa semata, tidak peduli dengan makna. Itu satu. Yang kedua, puisi itu lebih cenderung bersumberkan dari perasaan manusia yang berubah-ubah. Perasaan manusia itu kan bisa berubah-ubah. Sementara al-wahyu dari Al-Quran atau Al-Quranul Karim itu adalah sebuah contoh kenyataan realitas yang tidak pernah berubah sama sekali. Ketika Allah Ta'ala berbicara tentang kenyataan, ya itu kenyataan sampai akhirat kapanpun. Misalnya nunaqqisu fil khalqi afala ya'qilun. Itu kenyataan, itu realitas. Kami akan merubah, kami akan balik itu dari lemah menjadi lemah. Dari tidak mampu menjadi tidak mampu. Dari dhaif ke dhaif, itu kenyataan, bukan sesuatu yang bersifat majazi, real, hakiki. Itu perbedaannya. Yang ketiga, bahwa kelembutan puisi itu sebenarnya seringkali itu memberikan sebuah bentuk, jadi gambaran saja, tasbih atau percontohan, permisalan, mencontohkan ini dengan bahasa-bahasa yang sifatnya bukan kenyataan tapi pencontoh-contoh atau penyerupaan sama sekali. Dan kadang-kadang dia menggunakan bahasa yang berlebihan. Bahasa mubalaghah itu artinya berlebihan. Apa namanya? Semacam itu. Sampai kadang-kadang puisi itu ada sampai orang mengatakan semakin bohong puisi itu semakin indah. Syair itu disebutkan, dia bilang sampai ahsanu syair akdabuhu.
Syair yang terbaik itu adalah ketika dia berbicara tentang sesuatu yang tidak nyata, bohong. Itulah yang paling indah, karena mampu menggoyahkan perasaan seseorang, tetapi itu tidak real. Itu syair, itu puisi. Itu puisi. Nah, sementara wahyu tidaklah demikian. Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW berbicara, yang dibicarakan semua nyata, jujur, tidak ada kebohongan sama sekali. Bahkan per kalimat kalau kita pelajari setiap kalimat dari bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran, setiap susunan yang ada di dalam Al-Quran memiliki makna yang terselubung, yang sangat luar biasa, dan itu nyata. Tetapi Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad indah, luar biasa, tetapi dia bukan seorang penyair dan juga bukan bahasa syair, bukan seorang puisi atau puitis, puisi atau puitisi, bukan penyair, juga bukan bahasa syair. Yang keempat, lebih banyak penyair itu seringkali ya dia menggunakan berusaha dia memuji sesuatu, tetapi kadang-kadang menghilangkan realitas yang sesungguhnya. Maka dari itu, kemudian para ahli tafsir mereka mengatakan, memberikan sebuah kesimpulan, syair itu adalah kumpulan-kumpulan yang menggunakan bahasa keindahan yang luar biasa, tapi dia terbang dari bawah menuju ke langit. Jadi orang kalau sudah mendengarkan syair itu, puisi-puisi, seakan-akan dia terbang ke langit, padahal dia duduk di bumi. Sementara Al-Quranul Karim tidak. Dari langit ke bawah, dari langit ke bumi. Realistis, nyata. Orang kalau sudah pakai bahasa puisi, puitis, dia menggunakan bahasa puitis, seakan-akan dia sudah mencapai pada Vien. Semuanya kosong, nggak ada artinya. Itu puisi. Nah, karena itu Al-Quranul Karim pun ada namanya surat Syu'ara. Surat Syu'ara itu adalah surat yang berbicara tentang syu'ara, itu para penyair. Nah, dengan demikian syair itu atau syu'ara, penyair itu ada dua jenis, yang dicaci maki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada penyair-penyair yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyair yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu penyair yang mana? Atau penyair yang penyair yang dikritik oleh Allah taala, yang dicela oleh Allah taala, itu penyair yang mana? Seperti dalam surat Syu'ara ayat 224 sampai 226, itu Allah taala mengatakan begini, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wahidin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala mencela para penyair itu disebut sebagai orang-orang yang mengikuti al-ghawun, permainan hal sesuatu yang tidak nyata. Al-ghawun, mereka, ya itu tadi yang kita ceritakan, sama-sama sekali. Jadi kemudian mereka, kata Allah Ta'ala, innahum yaquluna ma la yaf'alun, mereka bicara sesuatu yang tidak mereka perbuat sama sekali. Karena itu hanya ungkapan bahasa dan lihat indah, tetapi mereka merasa sesuatu, dia sudah merasa mencapai pada tingkatan ketika seorang penyair bicara tentang sesuatu, wah luar biasa, maka dicaci maki, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dicela itu para penyair-penyair itu dulu di zaman Arab, itu banyak penyair-penyair yang memang mereka membuat bahasa penguasa yang dolim sekalipun dipuji sedemikian rupa, seakan-akan menjadi penguasa yang adil. Tujuannya apa? Ingin mendapatkan uang.
Posisi ini sama persis dengan media. Media sekarang ini, media itu akan mengangkat seseorang karena dia ingin punya penjilat. Seseorang bisa diangkat setinggi langit meskipun dia bukan siapa-siapa, tapi karena media, medsos. Tinggi. Berapa banyak tokoh nasional yang menjadi tokoh nasional karena diangkat oleh media. Dan berapa banyak tokoh nasional yang hebat jatuh karena media sosial. Syair pun demikian. Syair-syair puisi itu pun juga demikian, mampu mengangkat sesuatu yang tidak nyata dan bisa menjatuhkan sesuatu yang nyata menjadi tidak, seakan-akan tidak menjadi nyata. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mencela dan mencerca orang-orang yang menjadi seorang penyair. Tentunya penyair yang mengungkapkan kebohongan. Rojo yang dolim tiba-tiba berubah jadi ini. Misalnya berapa banyak orang yang memuji Muawiyah dengan syair-syairnya. Mereka tahu kalau Muawiyah bukanlah siapa-siapa, tapi kemudian dipuji dengan syair-syairnya. Apa yang dia dapatkan? Kekayaan. Media juga demikian, banyak dan lain sebagainya. Jadi tak ubahnya dengan syair. Makanya syair-syair itu sesuatu yang bisa menarik seseorang, bisa mengubah keadaan, termasuk medsos itu menurut saya adalah bagian daripada itu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wahidin yahimun." Wa annahum yaquluna ma la yaf'alu. Masing-masing mereka ini berhayal ini dan lain sebagainya, mereka mengucapkan sesuatu yang tidak dilakukan sama sekali. Tetapi ada kelompok-kelompok penyair yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu kelompok-kelompok yang berbicara tentang realitas nyata. Yaitu dalam ayat berikutnya dalam Syu'ara itu, kalau tadi di dalam ayat 224 sampai 226, maka pada ayat berikutnya itu 227 Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat begini, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma dhulimu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau tadi dipuji, jatuhkan. Mereka pembohong. Mereka mengucapkan sesuatu yang tidak diperbuat. Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuat soleh. Kemudian mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam hadis Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu membaca syair itu tidak dibolehkan, dilarang. Tapi syaratnya apa? Yaitu syair-syair yang memuji dengan menggunakan kebohongan-kebohongan itu tadi. Memuji sesuatu yang tidak nyata dipuji dengan bahasa-bahasa yang semacam itu. Orang yang dolim dipuji menjadi adil. Orang penjahat menjadi, ini dilarang. Dalam adab Ahlul Bait dilarang. Dilarang. Tetapi ketika seseorang itu memuji sebuah kenyataan yang nyata, real dan benar, memuji Ahlul Bait melalui syair-syairnya, realitas dalam Al-Quran semacam itu diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus bisa dibedakan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan penyair, tetapi Rasulullah menyetujui dengan para syair-syair yang berbicara jujur. Tadi kan sudah kita katakan bahwa penyair itu ada dua jenis. Penyair pembohong dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak pernah ada dan tidak realistis, itu hanyalah sebuah hayalan, mengubah kebohongan menjadi seperti kenyataan dan seterusnya. Dan yang kedua adalah penyair yang terpuji karena dia mengungkapkan realitas nyata. Misalnya syair-syair ketika kita bicara tentang Imam Hussein, berbicara tentang Rasulullah, berbicara tentang Ahlul Bait Nabi, berbicara, ini semua adalah realitas yang diungkapkan. Misalnya Hasan bin Thabit ketika menyaksikan peristiwa Ghadir Khum, Hasan bin Thabit tiba-tiba dia membacakan sebuah syair tentang Ghadir Khum.
yang sangat luar biasa dan sangat populer. Ini nyata dan itu diungkapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Artinya dibanggakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Nah, kalau nasr, prasa atau yang kita sebut dengan prosa itu berbeda dengan puisi. Prosa itu kalau dari sisi aturannya itu mungkin puisi itu menggunakan bait-bait yang berurutan ya. Sebenarnya prosa enggak. Prosa itu lebih cenderung berbicara tentang kenyataan, realitas, ini, itu, ini, dan lain sebagainya. Dengan hujjah itu prosa. Jadi bukan syair. Jadi ada syair dan ada prosa. Ala kulli hal kata Allah Subhanahu wa taala wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu bukan seorang penyair. Kenapa? Artinya bahwa seluruh ajaran-ajaran yang ada pada Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makanya kata Al-Qur'anul Karim, in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah ayat-ayat yang sifatnya memberikan peringatan dan juga memberikan penjelasan yang sangat jelas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada umat manusia dan menyampaikan penyempurnaan hujjah-hujjah. Liyundira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Lanjutan ayat tadi. Yaitu ayat selanjutnya. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Kemudian liyundira liyundira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Menariknya dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyundira qauman atau liyundira man kana hayyan. Pertama, keberadaan Nabi Muhammad dengan bawa ayat Al-Qur'anul Karim, bukan syair itu adalah Al-Qur'an, yaitu adalah bahwa Al-Quran itu atau ayat-ayat itu sebenarnya adalah sebuah perantara sarana untuk bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan liyundira man kana hayyan. Kalimat hay itu artinya untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Jadi dalam bahasa Al-Quran itu orang hidup itu sebenarnya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mati itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang itu menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi itu turun kemudian mengajarkan, mengingatkan dan lain sebagainya, kemudian diterima, maka yang menerima peringatan itulah orang yang hidup. Karena dia hidup, maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi mereka yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala, diperingatkan oleh Rasulullah, diperingatkan demikian macam-macam melalui berbagai ayat, tidak berubah, dia mati. Apa yang dimaksud hidup dan mati di sini? Hidup dan mati itu yang dalam ayat ini, dalam Al-Quran ini disebut adalah yang bersifat hidup dan mati yang bersifat maknawi. Di kuping, tapi orang gelem dengerno nasihat. Padha karo tuli. Punya mata tetapi tidak mau mengambil pelajaran apa yang terjadi, padha dengan buta. Berakal, tetapi kemudian tidak menggunakan akalnya untuk berpikir mana yang benar, mana yang salah, berarti sama dengan jahil, bodoh, mati. Jadi orang beriman itu disebut hayyan, maka liyundira man kana hayyan.
untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup, orang yang mau menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menerima peringatan dari Allah adalah mukmin. Kemudian wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak menyiksa orang-orang kafir. Kalimat al-qawlu dalam Al-Quran, Yasin wal-Quran hakim dan lain sebagainya itu. Ayat seterusnya, Yasin wal-Quran hakim innaka laminal mursalin. Terus ada tulisannya kalimat yang sama, hampir sama dalam ayat ini. Ada itu kan. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Jadi orang kafir itu adalah mati. Sama orang yang tidak menerima peringatan, yang tidak menerima nasihat dan lain sebagainya itu disebut sebagai orang yang mati. Jadi kalimat Al-Quran, al-iman itu artinya kehidupan, dan orang mukmin adalah orang-orang yang hidup. Sementara kekafiran itu adalah kematian, dan orang kafir itu sebenarnya adalah para mayit, tetapi maknanya makna yang bersifat maknawi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang hidup, karena kita adalah yang bisa menerima dan mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi thahirin.